ketika saya melihat chart dari weekly, itu chartnya masih bullish banget, nggak ada bilang ini bearish. Dan sekarang memang lagi fase membentuk mencari titik low-nya, mencari potensi untuk naik lagi. Pribadi saya sendiri, saya melihat area penting itu sekitaran, bicara worst case skenario itu berada di harga 75.000 sampai dengan 77.000. Itu worst case skenario. Karena itu memang benar area penting dan sekarang memang masih di tengah-tengah nih. Cuman memang tertahan oleh indikator simple moving average-nya. Nah, jadi bisa potensi juga dimantul dari area sekarang. Closing dari Q1 ya. Yes, itu target saya pribadi di Q1 masuk ke 110. Halo, selamat datang di podcast Cuan Talks Ajaib Alfa. Nah, seperti biasa kita bakalan ngobrol soal market kripto. Dan kali ini saya ditemenin sama Mas Alexander Brian atau Mas Brian nih. Halo Mas Brian, Halo, apa kabar? Sehat. Oke, portofolio aman Mas? Aman aja meskipun yang nggak aman ya, setengah aman setengah nggak aman. Oke, karena di hari ini pas kita lagi ngobrolin Bitcoin podcast ini, Bitcoin ini harganya lagi di bawah 90.000 nih, sekitar 88.000 terakhir saya lihat. Tuh. Nah, hari ini kita mau ngobrolin seputar market kripto yang pasti gitu. Dan aku sebelumnya pengen tanya dulu sih, Mas Brian, di kondisi market yang seperti ini, Mas Brian lebih banyaknya sekarang tuh trade di spot kah? Maksudnya Mas ada di spot kah atau lebih banyak di futures, Mas? Jujur li, ketika awal pertama kali masuk kripto itu banyaknya di futures. Cuman ketika saya melihat yang siklus dari bulan 4 tahun sekali, itu saya mulai alihin dari futures ke spot. Karena ketika saya trading di spot memanfaatkan kenaikan dari Bitcoin, halving itu cukup lumayan. Jadi saya rugi kalau nggak ngikutin kenaikan di bull market kali ini. Makanya beberapa alokasi ya kalau bisa dibilang sekarang 70% di spot dan 30% di futures. Gitu sih Kak, kurang lebih. Sekarang masih banyak di spot, maksudnya masih, di kondisi masih banyak di spot sekarang. ya, masih banyak di spot. Kenapa lebih banyak di spot, Mas, kalau sekarang? Karena memang kenaikan ketika bulan itu seperti cycle sebelumnya itu benar-benar kencang banget. Jadi saya nggak mau miss momen di sini gitu. Jadi ketika alokasi futures saya pindahin ke spot. Pengen ngikutin kenaikannya. Karena menurut saya kayak rugi banget. Kalau kenaikan berapa persen, 100%, 200% itu nggak saya ikutin. Gitu. Tapi kalau kondisi sekarang kayak di Q1 gitu ya. Kalau kita lihat di Q4 kemarin kan Bitcoin tembus 100.000, di atas 100.000 ya, gitu. Bener. Dan sekarang di Q1 tuh cenderung justru malah lebih banyak di bawah 100.000 ya, gitu. Bener. Itu karena kalau dari sisi teknikalnya Mas Brian masih melihat itu bullish kah atau kalau mungkin secara keseluruhan marketnya ini sebenarnya udah cenderung sideways mau ke arah bearish atau sebenarnya masih bullish aja sih gitu? Kalau menurut saya pribadi ya, berdasarkan technical analysis, saya melihat dari time frame besar. Karena kalau kita cuan spot itu pasti time frame besar, bukan time frame kecil kayak 1 jam, 4 jam. Saya fokusnya ke weekly atau enggak monthly-nya. Nah, ketika saya melihat chart dari weekly, itu chartnya masih bullish banget, nggak ada bilang ini bearish. Dia konsisten membentuk higher high, higher low, higher high. Dan sekarang memang lagi fase membentuk mencari titik low-nya, mencari potensi untuk naik lagi, mencari kakinya kasarnya gitu. Dan saya melihat memang masih di fase saat ini berada di support di konsistennya. Jadi menurut saya masih bullish totally. Gitu. Tapi kalau tadi ngomongin lagi Bitcoinnya lagi cari titik low-nya nih. Angka berapa Mas low-nya? Kalau berdasarkan saya, ini disclaimer ya sebelumnya ya. Disclaimer ya guys ya, disclaimer. Kalau menurut pribadi saya sendiri, saya melihat area penting itu sekitaran, bicara worst case skenario itu berada di harga 75.000 sampai dengan 77.000. Itu worst case skenario. Karena itu memang benar area penting dan sekarang memang masih di tengah-tengah nih. Cuman memang tertahan oleh indikator simple moving average-nya. Nah, jadi bisa potensi juga dimantul dari area sekarang di harga mungkin 88.000. Itu sih menurut saya. Kalau di 70.000-an ya setahun yang lalu di bulan ini bulan Februari ke Maret ini juga harga Bitcoin di sekitar situ juga ya. Ya, benar. Di 70.000-an gitu. Aku pengen nanya juga sih kalau Mas Brian ini sebenarnya kalau lebih suka nih antara spot atau futures, lebih sukanya yang mana sih? Maksudnya tanpa melihat kondisi marketnya gitu. Kalau saya pribadi ya, jujur karena pertama kali saya terjun tuh di futures, saya lebih enak di futures karena dia kasarnya bisa mencari kayak cuan. Maksudnya trading cepat, fast trade gitu kan. Kalau spot mungkin butuh hold yang lama. Apalagi kondisi market bearish itu menurut saya gak bagus masuk di spot. Kebetulan saya masuk di spot di futures itu pas fase bearish. Jadi saya memang memanfaatkan momen penurunan itu. Kalau kita di spot kan, kalau kita pengen beli ya nunggu naik baru kita untung. Tapi kalau di spot kita beli
nunggu turun tuh nggak bisa untung. Yeah. Nah makanya saya manfaatin ke futures. Ketika harga Bitcoin dan kripto lainnya turun, nah saya memanfaatkan shortnya di futures gitu. Oke. Nah ini buat mungkin yang nonton mungkin masih ada yang baru masuk ke market kripto di setahunan terakhir karena marketnya lagi bullish. Mungkin bingung ya kita ngomongin spot sama futures tuh apa. Nah Mas Brian boleh dijelasin dikit nggak sih bedanya trading di spot dan futures tuh apa sih kalau di market kripto? Oke, kalau buat spot itu bicara kita ibarat beli. Jadi untung kita itu ketika harga naik kita mendapatkan capital gain dan tidak ada yang namanya leverage. Sementara kalau di futures itu kita jual beli kontrak bukan beli asetnya. Jadi ketika kita beli Bitcoin yang kita beli bukan Bitcoinnya tapi harga Bitcoinnya kontraknya. Jadi kita bisa manfaatkan di future kalau harga naik kita profit dan ketika harga Bitcoin turun kita juga bisa masukkan profitnya karena kita memegang harga kontraknya. Itu bicara dengan long atau buy dan juga ada short sell itu. Jadi misalkan kalau yang futures itu kita bikin analisis terus kita mungkin di future di long itu kalau beli ya. Beli. Nah kalau beli kita misalkan mau beli harga Bitcoin di harga sekian. Nah itu nanti saat harganya menyentuh yang kita prediksi itu baru kita akan dapat keuntungan. Profit ya benar. Tapi ini bukan sekedar nebak doang ya teman-teman ya. Ini harus pakai analisis gitu. Disclaimer sebelumnya. Disclaimer gitu. Mungkin orang mikirnya kayak futures wah ini kayak yang lagi rame nih ya. Online itu enggak ini beda ya. Oke. Nah kalau ngomongin futures nih Mas, Aku kepo sih. Ini boleh dijawab atau enggak? Boleh. Brian, udah berapa lama kalau trading futures berarti? Trading futures kurang lebih dari tahun 2019. Oh, cukup lama ya. Ya, cukup lama. Berarti berapa tahun? Ada kurang lebih ya masuk 6 tahun 6 mungkin tahun sekarang ya. Oke. Selama 6 tahun itu aku pengen nanya sih, berapa profit terbesar yang Mas Brian pernah dapat dan berapa pernah ini enggak sih kayak kena di likuidasi kayak gitu? Ini disebutin nominalnya. Agak usah sih. Ini mungkin kayak persentasenya aja. Oh, persentage. Oke. Kalau bicara kerugian dulu itu pernah kena likuidasi di awal-awal. Itu kurang lebih setahun pertama menjelang 1,5 tahun pertama itu terkena likuidasi. Karena saya masih belum tahu paham gimana cara mengelola resiko, terus size position. Nah, setelah itu saya belajarin semuanya. Ya kurang lebih kalau diratakan sampai sekarang ya itu profit ya 40% sebulan. 40% sebulan. Itu pas awal-awal mulai trading. Ya ketika udah mulai belajar gitu. Tapi kalau pas dulu mah rugi terus tuh setahun 2 tahun rugi terus. Tapi saya belajar ya kurang lebih dirata-ratakan 40% sebulan. Oke. Gitu. Wah lumayan banget 40% sebulan ya. Lumayan. Tapi ruginya di pas belajar juga cukup lama ya. Cukup lama, jatuh bangun cukup lama. Benar-benar. Nah kalau ngomongin trading futures gitu kayak dari Mas Brian tuh boleh sharing gak sih strateginya kalau trading futures tuh kayak gimana gitu kayak dari mungkin pemilihan koinnya mungkin atau enggak dari manage risikonya kayak gitu. Jadi yang pertama saya pilih dari koinnya dulu mungkin ya. Jadi sorry disclaimer guys ya. Disclaimer. Jadi kalau saya pribadi ketika mau trading futures itu saya mencari koin-koin yang volatilitasnya tinggi. Dimana ini termasuk mungkin mid caps dan low caps ke bawah koin-koin. Ya kasarnya koin-koin micin lah. Cuman di futures kan karena memang volatilitasnya cukup tinggi. Jadi ketika dia bergerak naik turun kencang itu profit juga sangat cepat. Itu yang pertama. Jadi saya mencari yang mid cap sama low caps. Dan yang kedua, untuk cara resiko manajemen itu biasanya saya resikoin 1-2%. Artinya kalau saya punya modal kasar karena 10 juta, saya rela kehilangan 1% dari 10 juta. Dan gak boleh lebih dari itu. Karena di situ yang penting. Karena saya pernah ketika pertama kali terjun ke trading 10 juta itu saya all in semua. Nah itu menyebabkan saya jadi likuidasi. Makanya max resiko yang saya tanggung, saya siap kehilangan 1% sampai 2% dari modal. Itu kode saya. Kalau untuk yang kayak pemula gitu misalkan dia mau mulai trading futures dari Mas Brian ada tipsnya nggak sih? Kalau buat pemula ini based on experience ya, pengalaman saya. Jadi ketika saya dulu pemula saya baru menyadari ketika saya mau trading futures itu bagusnya pakai modal yang siap hilang. Itu yang pertama, pakai uang dingin. Dan kedua, jangan berharap profit cepat dan pengen kaya di futures gitu. Jawabannya bisa tapi nggak bisa diulang. Itu jatuhnya 1 berbanding 1000. Kalau kita pengen mempertahankan profit, kita harus pelan-pelan mempertahankan profitnya juga kekayaan kita. Modal juga sangat penting. Jangan sampai modal kita habis di awal. Jadi yang pertama pakai uang dingin, hindari all in dan tetap fokus sama resikonya. Dimana resikonya terkait dengan money management dan juga risk manajemennya dan juga size positionnya. Itu kode saya. Tapi kalau kayak kita ngomongin ini ya dari money management kayak gitu. Let's say kita punya
kalau mau pakai leverage itu itu kalau dari Mas Brian sendiri misalkan leverage-nya bisa sampai 25 kali gitu. Ya, Nah, itu Mas Brian akan pakai semua leverage-nya atau di awal-awal seperti ini untuk pas awal-awal belajar ya. Itu Mas Brian tuh pakai semua leverage-nya atau gimana, atau misalnya diatur juga dari Jadi ketika awal saya rugi itu saya nggak tahu leverage itu apa, makanya saya langsung di rata kanan kalau bahasa anak sekarang ya. Rata kanan di full ya full leverage gitu kan. Cuman setelah saya pelajarin memang leverage juga cukup berpengaruh. Artinya gini, ketika modal trading kita katakanlah 100, terus kalau kita pakai leverage 10 kali, itu kan artinya kita bisa beli aset 10 kali lipat dari modal $100. Nah, di mana ini resiko terkena likuidasi pun cukup tinggi. Ketika harga turun cuma 10%, nah modal kita langsung habis nih, terkena likuidasi margin call. Nah, itu pentingnya makanya pakai leverage 1 kali sampai 5 kali udah aman gitu. Gitu kalau dari saya. I see. Supaya nggak kena likuidasi gitu, ada tipsnya nggak sih Mas? Mungkin kayak ngejaga apa ya? Kalau kayak mungkin istilahnya kayak funding rate-nya kayak gitu dijaga gitu juga atau? Kalau menurut saya kayak funding rate itu memang nggak terlalu berpengaruh, tapi lebih ke posisinya sih. Jadi kasarkanlah kita beli 0,00 sekian Bitcoin, itu kira-kira kita akan kehilangan berapa persen dari modal. Jadi ditentukan sama posisinya juga. Kalau bicara funding rate, ya sebenarnya funding rate cukup berpengaruh tapi nggak berpengaruh signifikan. Gitu. I see, oke. Mas, tadi kan kita ngobrol ada likuidasi, ada funding rate, terus ada leverage. Nah, mungkin yang nonton ini juga mungkin ada yang belum tahu, dan dari teman-teman dari pengguna Ajaib Alpha juga yang sekarang kan Ajaib Alpha juga kita ada untuk trading di perpetual futures nih. Nah, boleh nggak sih Mas dikasih penjelasan juga apa sih yang namanya likuidasi itu dan gimana supaya ngehindarinya mungkin. Terus kayak funding rate itu apa, leverage itu apa, kayak gitu. Atau nggak mungkin beberapa istilah penting di trading futures yang orang harus tahu nih di awal, terutama yang pemula gitu. Oke, yang pertama likuidasi ya Kak. Jadi likuidasi ini bicara ketika kita udah open posisi, terus kita floating loss. Nah, modal kita ini udah nggak bisa nahan yang namanya floating loss tersebut. Artinya duit kita dikasih peringatan sama exchange mungkin kan, karena modal kita udah habis nih buat nahan posisi, akhirnya semua di close posisinya. Kasarkanlah kita bangkrut. Itu yang pertama, likuidasi, kehabisan modal, udah nggak bisa ada buka posisi lagi. Terus yang kedua bicara funding rate. Funding rate ini terkait tentang kayak biaya fee. Jadi untuk menyamakan harga di spot dengan harga di futures. Contoh ya Kak, harga di spot Bitcoin tuh kasarkanlah 90.000. Sementara di futures 90.200. Artinya ada perbedaan nih. Gimana kalau ini nggak bisa jauh gapnya. Jadi ketika orang yang banyak buy atau long, itu kemungkinan trader long bayar ke short. Biar apa? Biar harganya bisa kurang lebih sama di harga spot. Begitu sebaliknya, yang short bayar ke long. Dimana ketika funding rate positif ya, kadang kan ada plus tuh setiap 8 jam sekali. Nah, itu menandakan bahwa trader yang megang long posisinya itu harus bayar ke yang short. Begitu sebaliknya, kalau funding rate itu minus, yang short bayar ke long. Biar apa? Biar menjaga harga kurang lebih sama di spot. Itu. Dan yang ketiga, gimana? Apa tadi Kak yang ketiga? Funding rate ya. Funding rate udah, likuidasi. Terus yang ketiga leverage. Leverage. Jadi leverage ini bicara kasarnya leverage itu seperti daya ungkit. Artinya di mana kita awal modal 10, kasarkan $100, kita bisa open posisi nih dengan harga yang $1.000. Artinya 10 kali dong. Nah, ini fungsi leverage daya ungkit. Di mana kita bisa memperbesar untuk open posisi. Di mana itu disediakan sama exchange mungkin toolsnya ya. Oke, jadi terkait tentang funding rates, juga likuidasi dan juga funding rate seperti leverage tadi seperti itu. Kalau misalkan trading di futures gitu, ini kan sebenarnya lebih teknikal ya. Jadi kayak kalau tadi yang dibahas sama Mas Brian tadi, sebenarnya kalau trading di futures itu cenderung akan lebih menguntungkan saat market bearish. Benar. Gitu. Tapi kalau misalkan ke marketnya lagi bullish, mungkin better ke spot ya. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan kan kita ngomongin kayak di futures ada likuidasi, berarti apakah ada kemungkinan modal kita tuh bisa habis sama sekali atau ada ininya Mas? Maksudnya bisa habis sama sekali nggak sih kalau di futures itu? Yes, bisa habis sama sekali. Oh ya. Mas Brian pernah nggak kan? Pernah berkali-kali. Wah, itu pas awal belajar. Awal banget belajar itu saya modal ketika saya open posisi itu sudah peringatan dari exchange kan, kayak pesan saya lihat, waduh saldo saya udah habis, udah nol, udah. Berkali-kali itu. Itu kan tadi ini ya salah satu resikonya gitu. Kalau kalian nggak all in gitu di awal-awal baru belajar, ya resikonya modalnya bisa hilang gitu. Tapi keuntungannya apa sih Mas yang paling mungkin yang yang beberapa keuntungan untuk trading di futures itu apa aja gitu? Contoh kan kayak sekarang nih harga Bitcoin lagi turun. Nah, artinya kalau kita mau beli spot, kita kalau mau untung harus nunggu naik dong. Nah,
kalau kita melihat market sedang turun, kita bisa manfaatin di market futures. Kita bisa short sell, di situ keuntungannya. Jadi kita mau trading nggak usah nunggu harga naik, harga lagi turun juga bisa profit gitu. Itu salah satu keuntungannya. Ada keuntungan lain lagi nggak kalau misalkan di futures juga ada, karena kan kita menggunakan leverage namanya. Dimana ketika kita menggunakan kasarnya modal $100, ketika kita dapat 10 kali profit kan kasarnya, itu bisa dapatnya kurang lebih ya 10% dari modal kita udah cukup lumayan, karena adanya leverage, daya ungkit gitu. Yang harusnya kita open posisi 100, profit 10% cuma berapa sih kan? Tapi karena kita open posisi sampai 1000, nah 10% keuntungan dari $1000 itu kan udah lumayan Kak. Nah itu. Tapi tetap harus ada risikonya, berbanding lurus lah. Gitu. Dan tetap harus ini ya lebih banyak belajar buat yang pemula, karena ini ya risikonya cukup beresiko lah gitu. Terus. Nah tapi kalau di trading futures kayak gitu kan ini lebih banyak mungkin kayak melihat dari sisi teknikal. Ya benar Kak. Mas Brian juga ngelihat ini nggak kayak di market lagi ada sentimen apa gitu yang yang mungkin itu juga bisa berpengaruh secara teknikal gitu. Maksudnya ada di ini juga nggak sih? Nggak cuma lihat dari sisi teknikal tapi lihat juga dari marketnya ini lagi ada apa gitu. Ya, kalau saya pribadi memang gaya trading saya memang benar-benar fokus ke teknikal. Tapi saya maksudnya bukan berarti saya menghilangkan news. Jadi ketika saya approach ke futures market, itu yang pertama saya lihat teknikalnya dulu seperti apa. Misal katakanlah teknikal berada di support, artinya ketika harga berada di support kan kemungkinan besarnya dia akan naik atau rebound. Nah, baru saya melihat news lainnya apakah ada katalis positif. Jadi ketika ada katalis positif, ada kemungkinan besar harga di futures juga bisa ikut rebound. Tapi kalau saya melihat ada support, terus saya melihat berita-berita yang masih negatif, kemungkinan besar support ini bisa ditembus. Jadi itu acuan saya. Oke, berarti tetap harus ini tetap melihat newsnya itu. Betul. Jadi cuma sekedar kayak validasi aja gitu. Oke, nah kalau yang sekarang nih kita balik tadi udah ngomongin futures. Saya pengen balik nanya lagi soal ke yang market crypto mungkin secara general ya. Tadi di awal kita udah bahas kalau sekarang nih pas kita lagi take podcast ini harga Bitcoinnya lagi di bawah 90.000. Nah, kalau yang sekarang ini kita sebenarnya kalau dari sisi sentimennya sendiri ada apa sih Mas? Kenapa kok di Q1 ini cenderung di bawah 100.000 terus yang mungkin itu dulu kali ya. Kenapa Bitcoin kok akhir-akhir ini cenderungnya di bawah 100.000 ya kayak sideways gitu ya? Karena memang pertama faktor makroekonomi ya, nggak bisa bohong. Seperti Donald Trump dia kayak mengadakan kayak untuk perang dagang ya, kan itu naikin semua kan Cina segala macam Kanada. Nah itu berimpact ke marketnya, market kripto. Dimana ketika Donald Trump naik ikut untuk trade itu perang, dimana USD akan menguat. Nah ketika USD menguat, harga-harga aset yang berlawanan dengan USD pairnya itu akan cenderung melemah. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga memang faktor dari ini Fed belum rate cut, masih nge-hold ya. Jadi kemungkinan besar ya mungkin 6 bulan dari sekarang menurut saya bisa ada nanti rate cut. Itu kalau saya. Oke, ini ya potong suku bunga ya dari potong suku bunga benar. Oke. Terus kalau misalkan nih kita pengen coba cicil masuk, sekarang waktu yang tepat atau nunggu tadi kan di harga low-nya mungkin kemungkinan ada di 70.000 atau kita bisa average down aja atau nanti nunggu di harga low-nya nih. Disclaimer ya. Disclaimer betul. Kalau strategi saya pribadi ya kayak saya menerapkan sistem namanya DCA atau dollar cost averaging karena memang jangka target untuk Bitcoin menurut saya itu masih panjang. Saya nggak cuma trading setahun 2 tahun nggak. Saya target ada 5 tahun. Jadi harga sekarang menurut saya menarik. Baru juga kemarin saya nyerok gitu ya. Cuman ya memang nyeroknya nggak langsung sekali hajar, tapi cicil bertahap pelan-pelan gitu. Sampai memang ada titik paling low di 75.000 sampai 77.000. Mungkin saya akan alokasi bisa lebih banyak lagi. Gitu kalau untuk saya. Jadi memang strateginya untuk beli aman beli sekarang. Gitu. Jangan sampai nanti ketika harga udah naik kalian baru beli gitu. Oke. Terus kalau misalkan nih ngomongin soal watchlist nih selain Bitcoin yang lagi dipantau sama Mas Brian tuh ada koin apa aja? Ini apa nih? Spot atau futures? Oke, boleh dua-duanya kali ya. Kita boleh yang pertama mungkin futuresnya dulu ada yang masuk di watchlist ada apa aja nih? Disclaimer jangan diikutin ya guys ya. Yang pertama saya lagi ngelihat adanya koin INJ. INJ terus kedua APT sama yang terakhir ini virtual. Itu untuk di futures karena memang dia memiliki volatilitas yang cukup tinggi menurut saya, di mana ketika naik nggak lama turun lagi, itu kan berdasarkan historis. Nah sementara kalau di spot, disclaimer lagi ya guys, yang pertama itu udah pasti saya koleksi Bitcoin, itu porto paling besar di Bitcoin. Kedua mungkin bisa dipertimbangkan masuk ke Ethereum. Itu. Dan yang ketiga mungkin saya masuk ke altcoin, beberapa altcoin yang mungkin seperti Fed dan yang lainnya, koin-koin AI lah itu. Itu kalau saya pribadi, disclaimer juga.
Tapi kalau yang spot ini sebenarnya lebih banyak untuk yang long termnya. Ya, long termnya benar. Long term semua ya. Long term benar semua. Long term. Gitu. Wah, koin AI ini karena sekarang emang lagi maksudnya banyak banget nih AI di mana-mana, maksudnya orang ngomongin AI atau emang itu emang udah di Mas Brian emang ini kayaknya memang buat future buat long term deh ini sih koin-koin AI. Kalau buat pribadi saya juga sempat baca beberapa berita news. Memang menurut saya AI ini perkembangan cukup pesat gitu. Dimana ketika orang pakai AI itu pekerjaan jadi lebih mudah. Artinya AI ini sangat bisa bermanfaat kan buat kita manusia gitu kan. Dan semua kayaknya udah pakai AI, customer care pakai AI. Jadi melihat saya AI ini masih jangka panjang dan proyek AI ini masih baru di kasarnya dikoleksi sama institusi besar. Saya melihat ini masih jangka panjang. Mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu nggak akan mati AI gitu. Koin AI apa Mas yang potensial? Waduh, disclaimer juga nih. Disclaimer nih guys ya. Disclaimer ya. Ini portofolio saya pribadi sebenarnya ya. Yang pertama saya koleksi yang namanya Tao, Bitensor. Terus kedua Fed. Dan yang ketiga itu GRT, itu sih koin AI yang saya pakai. Kenapa ada 3 koin itu Mas? Karena ini menurut saya cukup menarik dari segi project ya. Bicara project kayak Fed kan dia tentang AI yang kayak menyediakan kalau orang mau pesen tiket pesawat atau mau parkir dia pakai AI. Nah ini masuk di Fed gitu. Kalau bicara Tao dia masuk ke machine learning, cuman dia bicara orang harganya lebih mahal daripada Fed. Nah itu saya lihat. Terus kalau GRT ini seperti apa ya? Dia sistem yang di blockchain juga sama pakai AI. Jadi saya melihat proyek 3 ini cukup menarik buat saya daripada yang lain-lainnya. Masih harga murah juga itu. Oke, menarik banget. Nah, ini kalau ngomongin market crypto dari kemarin juga orang kan nungguin yang namanya alt season ya Mas. Sebenarnya alt season itu udah terjadi belum sih? Kan sekarang saya suka baca di mana di sosial media, di Twitter tuh orang ngomongin alt season. Justru malah meme coin ya waktu itu ini ya. Meme coin super cycle. Betul. Super cycle. Kalau altcoinnya sendiri gimana Mas? Ya, sebenarnya kalau saya pribadi ya kayak alt season masih ada nggak? Sebenarnya saya nggak peduli alt season gitu kan. Mau ada, mau nggak pun nggak masalah buat saya. Saya nggak mau bergantung sama faktor eksternal di luar. Jadi kayak alt season saya bilang lebih ke altcoin pump kali ya. Jadi sebenarnya dibilang alt season ini udah masuk alt season, sudah mulai berjalan. Kita lihat kan di November kemarin naiknya ada 300x ya kan, ada 200x. Sebenarnya lagi berjalan. Gitu. Memang mungkin tidak se-euforia di cycle sebelumnya. Karena sekarang kan institusi besar masuk. Gitu. Dan kalau bicara apakah alt season masih akan terus ada, menurut saya sama masih ada juga. Saya kalau mau lihat keseluruhan koin itu ada di others sama di total 3. Jadi total 3 itu keseluruhan 10 koin teratas dan chartnya pun masih bullish. Itu alasan saya bisa bilang masih bisa pump, masih bisa ada alt season. Itu kalau dari saya. Tapi kalau ada ini nggak sih Mas Brian, kalau misalkan bikin analisa gitu, analisis pakainya tools apa? Mungkin kalau enggak cari news atau katalisnya tuh di mana gitu. Platformnya pakai apa aja? Oh, biasa kalau saya katalis yang pertama ini andalan saya ya. Mungkin saya suka cari di CryptoSlate. Itu buat project koin-koin apa yang lagi hype. Kalau misalnya ada katalis positif, saya kemungkinan akan masuk ke chartnya juga lihat. Oh, chartnya juga bagus nih, lagi naik. Artinya saya bisa untuk alokasikan beberapa modal saya di koin tersebut. Jadi yang pertama situsnya CryptoSlate itu kalau saya pakai. Gitu. Selain itu ada lagi kah? Selain itu sebenarnya banyak sih sebenarnya, cuman beberapa yang saya sering pakai ya CryptoSlate sih ya, itu aja sih. Itu semua koin ada semua gitu ya. Per sektor juga, subsektor juga, dan newsnya juga cukup lengkap sih gitu. Menarik tuh, saya juga nanti lihat. Oke, Mas, mungkin terakhir sih saya mau nanya ini. Oke, siap Kak. Kalau secara teknikal harga Bitcoin di tahun mungkin paling dekat kita ngelihat di closing di Q1 inilah Q1 ya di closing, Maret. ya. Kira-kira harga Bitcoin akan di berapa Mas? Closing dari Q1 ya. Yes, itu closing. target saya pribadi di Q1 masuk ke 110. Wah, udah 10. Berarti sekarang bisa masuk nih ya. itu target saya pribadi ya. Disclaimer guys. Oke. Mungkin yang buat teman-teman, saya sempat baca di Twitter beberapa orang juga kayak bilang, oh saya udah quit di mana di kripto nih karena memang belum ada katalis apa-apa gitu. Terakhir kan yang kemarin pelantikan Presiden Trump, terus habis itu udah nggak ada apa-apa nih. Kita pikir kan ada kebijakan baru apa yang mungkin bisa ngedorong harganya, ternyata belum ada. Belum ada, gitu. bener. Saya baca beberapa bilangnya udah quit gitu. Wah, mungkin kalau secara teknikal bisa 100.000 tapi disclaimer. Kita bisa mungkin cicil masuk ya. Yes, benar. Oke deh kalau gitu, Mas Brian, thank you banget buat ininya, insight-nya. Mungkin boleh buat teman-teman yang nggak tahu mau belajar bareng, nggak tahu soal
invest atau trading di aset kripto dan mau belajar sama Mas Brian, mungkin bisa cek di channelnya di mana aja nih Mas. Biasanya kalau Mas Brian sharing soal strategi trading atau yang seputar market kripto, biasanya share di mana aja tuh? Saya bisa ada di Instagram. Terus Instagramnya apa namanya apa Mas? Oh boleh Instagramnya informasi ya. Boleh. Alex Brian. Alex Brian tuh. Bisa dicek di situ kan. Terus yang kedua kalau untuk saya share analisa itu biasanya saya ada grup satu khusus kan, itu di Crypto Technical. Itu di mana channelnya? Itu di Telegram. Oh Telegram. Ya, saya juga udah salah satu juga mentor di situ. Saya juga salah satu analis di Crypto Technical tersebut gitu. Jadi kalian bisa searching di Google ada Crypto Technical. Saya juga share di situ insight-insightnya. Gitu sih guys. Instagram, Telegram sama TikTok. TikTok juga. Ya. TikToknya namanya juga sama. Sama Alex Brian juga. Nah, teman-teman yang baru pemula mau belajar silakan follow dan juga gabung di channel Telegramnya Mas Brian ya. Itu berbayar atau gratis tuh Mas? Gratis, yang pertama ada gratis. Gratis, ya, gratis tinggal lagi belajar, dapat ilmu ini gratis lagi. Oke. Benar. Thank you Mas Brian buat insight-nya. Dan siapa. teman-teman terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di Cuan Talks Jeep Alpha berikutnya. Dah.